Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Gajayana News, informasi berita Malang Raya terkini. Bersama saya Angelina Maharani dan inilah headline berita hari ini. DPRD soroti Silpa 303 miliar, Pemkot lakukan evaluasi. Program angkut gratis pelajar Malang ditarget berjalan Juli ini. Berita pertama hari ini, pemirsa, Kota Malang mencatatkan sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa tahun anggaran 2025 sebesar lebih dari 303 miliar rupiah. Besarnya Silpa menjadi sorotan seluruh fraksi DPRD Kota Malang dalam rapat paripurna pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang Rabu 8 Juli 2026. Sekali lagi, Pemerintah kota akan melakukan evaluasi untuk mengetahui secara rinci penyebab besarnya Silpa termasuk dampak perubahan regulasi terhadap pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan tingginya Silpa disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya efisiensi anggaran, pendapatan daerah yang melampaui target, perubahan regulasi di tengah tahun anggaran, persyaratan pencairan dana yang tidak terpenuhi, serta selisih hasil tender proyek. Karena memang terkait dengan target untuk bisa direalisasikan, tiap ini punya kendala-kendala. Kendalanya salah satunya ya tadi itu, jadi ada regulasi yang baru kadang-kadang tidak bisa, kemudian ada persyaratan-persyaratan yang tidak terpenuhi, akhirnya tidak bisa dicairkan, ataupun juga ada selisih terkait dengan proyek-proyek ya, tender itu juga itu yang bisa menjadikan Silpa ini juga semakin tinggi. Salah satu komponen Silpa berasal dari anggaran yang sempat dicadangkan untuk kenaikan gaji pegawai sesuai wacana pemerintah pusat. Namun kebijakan tersebut tidak direalisasikan. Selain itu, terdapat program yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan pembiayaan, serta adanya perubahan aturan penggunaan dana bagi hasil atau DBH yang terbit setelah perencanaan anggaran disusun, sehingga sejumlah kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Rananggani Siraduhita, menyampaikan mayoritas fraksi memberikan catatan khusus terkait Silpa yang mencapai 303 miliar rupiah. Menurutnya, meski nilai Silpa tersebut sudah diaudit, DPRD akan mendalami penyebabnya melalui rapat kerja bersama masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Ya, harapannya kan tadi udah bisa dilihat ya, mayoritas kan semua memberikan catatan tentang Silpa karena jumlahnya 303 miliar. Tapi sekali lagi seperti saya sampaikan di paripurna yang pertama setelah penyampaian Pak Wali Kota, kita akan dalami di masing-masing rapat kerja gitu. Nah, harapan kita nanti memang ini kan berarti audited ya udah ya Mas ya? Udah audited Silpa sehingga nanti bisa optimal untuk digunakan pembiayaan di tahun ini gitu. Sehingga sesuai dengan prioritas dan sasaran yang sudah kita tetapkan di awal gitu. DPRD juga menilai penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT perlu memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Pemerintah kota didorong untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat agar pemanfaatan DBHCHT tidak hanya terbatas pada sasaran yang diatur saat ini, melainkan dapat mendukung program-program perlindungan sosial yang lebih luas bagi masyarakat. DPRD menegaskan akan menggelar rapat kerja bersama seluruh OPD untuk menyisir penyebab tingginya Silpa dan memastikan kondisi serupa tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya, sehingga perencanaan dan penyerapan anggaran dapat lebih optimal sesuai prioritas pembangunan daerah. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Berita selanjutnya,
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menargetkan program angkutan kota atau angkot gratis bagi pelajar mulai berjalan pada Juli 2026 atau bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Hal ini disampaikan saat ditemui Gajana TV pada Rabu 8 Juli 2026. Wahyu menyampaikan bahwa regulasi teknis pelaksanaan program tersebut kini telah memasuki tahap harmonisasi di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program angkot gratis bagi pelajar ini akan melibatkan 80 armada angkot yang sudah beroperasi. Di sisi lain, pemerintah Kota Malang juga terus mengintensifkan sosialisasi mengenai standar operasional prosedur atau SOP kepada para pengemudi dan pihak terkait mengingat pelaksanaan program dijadwalkan dalam waktu dekat. Untuk mendukung layanan yang lebih optimal, Pemkot Malang telah menyiapkan skema rute operasional yang tidak hanya mengikuti trayek angkot yang sudah ada, tetapi juga menjangkau kawasan sekolah yang selama ini belum terlayani oleh transportasi umum. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa peraturan wali kota atau perwali tentang angkutan pelajar telah dikembalikan oleh pemerintah provinsi. Setelah proses harmonisasi selesai, regulasi tersebut dapat diterapkan dan program angkutan pelajar gratis akan segera dijalankan. Udah disetujui kemarin oleh provinsi terkait dengan perwalinya, untuk harmonisasinya. Nanti segera kita akan terapkan karena anggarannya sudah kita siapkan. Hanya tinggal tata cara pelaksanaannya. Insya Allah bulan ini kita akan laksanakan. Melalui program tersebut, pemerintah Kota Malang berharap akses transportasi bagi para pelajar menjadi lebih mudah. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk kembali memanfaatkan angkutan umum, sekaligus membantu mengurangi kemacetan khususnya di kawasan sekitar sekolah. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, berita Persorasi Kota Malang akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Gajana News. Pemirsa, masih bersama Gajana News, berita selanjutnya. Perserosi Kota Malang menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus Perserosi Kota Malang untuk masa bakti 2025-2029 pada Selasa 7 Juli 2026. Dalam masa baktinya, segenap pengurus Perserosi inginkan adanya perbaikan mutu dan kualitas atlet supaya berprestasi, salah satunya dengan sarana venue untuk latihan. Pelantikan dan pengukuhan pengurus Perserosi Kota Malang berlangsung khidmat di salah satu hotel ternama di Kota Malang. Turut dihadiri oleh Ketua Umum Perserosi Kota Malang dan segenap jajaran Wali Kota Malang pada Rabu malam. Dalam acara pelantikan dan pengukuhan Perserosi Kota Malang, pemerintah Kota Malang menginginkan agar prestasi atlet cabar sepatu roda Kota Malang jadi meningkat setelah pada gelaran Porprov sebelumnya di peringkat 4 Jatim supaya naik peringkat. Salah satunya dengan pengadaan sarana latihan yang baik dan memadai sebagai fasilitas utama agar cabar dapat berlatih secara optimal. Meski selama ini cabar sepatu roda terpaksa harus menumpang latihan di velodrome, namun berkat potensi dan kompetensi yang unggul tetap menjadi lawan yang disegani daerah lain. Harapannya dengan adanya venue, latihan dapat jauh berkembang lebih baik. Yang tahun kemarin. Ya, sebenarnya venue ini fasilitas utama ya dari prestasi atlet. Atlet kita selama ini berlatihnya itu numpang di velodrome, dan atlet yang lain untuk freestyle dan skateboard kita ini masih sewa di area-area yang ada di Kota Malang. Nah, dengan tidak ada venue aja kita sudah cukup berprestasi. Harapannya dengan adanya venue nanti ini bisa berkembang lebih baik. Jadi hari ini kita mengadakan acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Perserosi Kota Malang periode 2025-2029 ya. Yang kebetulan tadi dihadiri oleh dari Perserosi Porprov yang diwakili Pak Rio Studio dan Wali Kota Malang beserta UPD. Karena venue itu sudah lama ya, sebenarnya sudah lama kita impikan venue itu mulai tahun 2019 sampai dengan hari ini belum terrealisasi. Harapannya dari pemerintah kota ini segera merealisasikan karena
banyak atlet-atlet dari Kota Malang ini yang cukup berprestasi baik dari tingkat regional, nasional maupun internasional. Dan sepatu roda ini merupakan salah satu cabang unggulan ya dari Kota Malang. Dalam Proprov 2027, Kota Malang mematok target tinggi sebagai acuan prestasi. Untuk cabur sepatu roda adalah 6 emas dan runner-up Proprov Jatim ke-10. Dari Kota Malang, Hino Kertapati melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini dalam Gajayana News. Saya Angelina Maharani beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Gajayana News, sumber informasi berita Malang Raya terkini yang selalu hadir di Gajayana TV. Lebih dekat dan inspiratif.